Halo guys, welcome back to my channel. Nah, video kali ini kita mau bahas mengenai iklan Shopee. Jadi, iklan Shopee itu sebetulnya perlu dipasang apa tidak? Oke, simak terus. Nah, oke guys, ini di video kali ini saya mau bahas mengenai versi saya ya. Ini versi saya. Tiap orang punya versi beda-beda, tapi di video ini izinkan saya menyampaikan versi saya. Ya, menurut saya sebetulnya iklan Shopee itu perlu dipasang apa tidak? Kan karena gini, banyak dilema penjual-penjual di Shopee itu begini. Pertama, iklan ini perlu nggak? Perlu beriklan apa tidak? Nah, lalu yang kedua, beriklan itu kok seringnya boncos. Jadi gimana, mesti ngiklan apa tidak? Padahal kadang-kadang saya cuman naikkan produk itu bisa laku dagangannya gitu. Nah, jadi ini memang kadang-kadang jadi pertanyaan besar penjual di Shopee. Ya, kadang-kadang bertanya iklan itu perlu nggak? Perlu nggak ngiklan? Kalau saya nggak ngiklan bisa jalan nggak? Nah, kalau versi saya, ya, kalau versi saya, menurut pendapat saya pribadi sebetulnya ngiklan itu adalah nomor yang kesekian. Jadi bukan yang pertama. Oke, nah yang pertama apa? Yang pertama, kalau menurut saya yang paling penting adalah pertama itu adalah pilihan produk. Pertama, jangan sampai salah pilih produk. Ya, produknya mesti bagus, lalu produknya mesti banyak dicari orang. Ya, kalau teman-teman masih belum tahu gimana cara cari produk yang bagus di Shopee, teman-teman mesti cek dulu ada keyword-keyword tertentu yang dicari orang di Shopee. Teman-teman mesti cek jumlahnya itu banyak apa enggak? Sampai di atas 1000 apa enggak? Apa di atas 10.000 atau di atas 100.000? Nah, itu kira-kira jumlahnya cukup enggak buat teman-teman jualan? Jangan-jangan yang teman-teman jual itu hanya sedikit yang cari di Shopee, bisa jadi. Nah, kalau teman-teman belum tahu caranya ngecek produk, nanti saya kasih linknya, teman-teman bisa klik di atas ini ya, di atas ini, atau nanti saya kasih linknya juga di deskripsi bawah. Nah, karena di video sebelumnya saya pernah bikin tentang bagaimana cara riset produk di Shopee. Oke, itu yang pertama. Yang penting itu sebenarnya produknya dulu, bukan iklan dulu. Produknya mesti benar. Kalau produknya nggak benar, produknya nggak dicari orang, ya sia-sia percuma kita jualan di Shopee kalau orang itu nggak minat sama produk kita. Itu yang pertama dulu menurut saya sebelum iklan. Lalu yang kedua, ya, yang lebih penting daripada ngiklan adalah ini saya udah sering kali menyampaikan juga di video saya, yaitu optimasi judul produk. Ya, judul produknya itu mesti dioptimasi. Mesti dioptimasi. Nah, dioptimasi itu seperti apa? Optimasi kita manfaatkan space-nya. Jadi Shopee itu ngasih judul itu 100 guys, 100 karakter ya. Ada 100 huruf yang bisa dimasukin di situ. Teman-teman maksimalkan huruf yang ada dan setiap kata yang dimasukkan ke situ mesti yang sering dicari orang. Ya, jangan 100 produk itu cuma ditulis kemeja lengan pria. Itu kan pendek banget. Pendek banget. Dan yang jualan kemeja lengan pria itu banyak banget di Shopee. Cuma ditulis kemeja lengan pria ya susah bersaing di situ. Tapi teman-teman mesti optimasi judulnya. Optimasi judul produknya supaya ketika customer searching, produk teman-teman tuh bisa nongol. Nah, kalau belum tahu cara optimasi, nanti saya kasih linknya juga di deskripsi sama bisa klik di atas ini. Ya, karena itu penting. Ya, itu penting. Jauh lebih penting daripada ngiklan. Karena ketika teman-teman optimasi judulnya bagus, ya, optimasi judul bagus, tanpa ngiklan pun teman-teman bisa muncul di peringkat-peringkat yang cukup oke lah di Shopee. Gitu ya. Ya bukan kayak kalau iklan tuh kan kadang bisa kita paksa di paling atas ya. Kalau optimasi judul itu ya tidak sampai paling atas. Ya, ini kalau penjual baru ya. Kalau penjual lama mungkin kalau udah penjualannya udah banyak bisa juga sampai ke atas. Tapi kalau penjual baru, teman-teman bisa optimasi tidak terlalu ke atas tapi bisa muncul. Paling nggak di halaman pertama tuh muncul. Ya, dan di beberapa
di beberapa kata kunci, kalau kata kunci tepat, bisa muncul atas-atas juga. Ya, bisa dekat-dekat sama iklan. Nah, itu tergantung pintarnya teman-teman memberikan optimasi judulnya. Oke, nah kenapa optimasi judul penting? Apa memang sepenting itu? Saya kasih gambaran gini, teman-teman. Saya kemarin sempat bikin satu toko baru, ya, toko baru 2 hari yang lalu. Kita nggak apa-apa. 3 hari yang lalu berarti. 3 hari yang lalu saya bikin satu toko, ya, satu toko baru. Belum sempat saya apa-apain, saya cuma sempat upload 3 produk. 3 produk bikin logo toko sama upload 3 produk. Nah, upload 3 produk ini, tapi judulnya saya betul-betul saya optimasi. Saya cek, hari berarti ini saya bikin tanggal 1, 2, 3, 1 malam. 1 malam, 2, 3, 4. Sorry, berarti 4 hari. Ya, 4 hari saya belum sempat apa-apain baru upload 3 produk. Padahal kalau di-upload terus itu lebih bagus. Nah, hari keempat saya udah dapat orderan. Belum saya apa-apain loh. Baru optimasi judul doang. Ya, itu bayangin kalau saya sehari pertama upload 3, hari kedua 3, 4, 5 sudah saya uploadin semua, itu saya yakin sih dapat orderan lebih banyak. Cuman saya kemarin baru sempat 3 produk. Nah, begitu aja udah dapat orderan, ya. Jadi kalau teman-teman yang bilang, aduh sebulan kok saya nggak dapat orderan, sebulan mungkin dapatnya cuma 2, cuma 3, ya teman-teman coba optimasi. Kalau saya 4 hari belum saya apa-apain aja dapat 1, belum dekorasi toko, belum gratis ongkir ekstra, belum cashback ekstra, belum yang lain-lain loh. Itu dapat 1. Nah, jadi optimasi judul itu penting, teman-teman. Ya, optimasi judul penting banget supaya teman-teman bisa memaksimalkan penjualan. Ya, setelah tadi yang pertama, kedua, dan yang ketiga, teman-teman bisa edit dulu gambarnya, dimaksimalkan gambar yang bagus dulu. Ya, gambarnya bagus, menarik perhatian. Ya, menarik perhatian dari customer. Lalu yang keempat, baru menurut saya setelah itu teman-teman ngiklan. Ya, teman-teman ngiklan. Nah, kalau teman-teman langsung iklan tanpa judul yang bagus, tanpa gambar yang bagus, tanpa produk yang tepat, itu ngiklannya pasti tidak akan maksimal lah. Ya, iklannya tidak akan maksimal. Apalagi kalau saingannya yang udah kaliber, yang udah jualannya banyak, gambarnya udah bagus-bagus, udah penjualannya udah banyak, ya. Jadi teman-teman kayak nggak ada nilai lebihnya untuk bersaing dengan mereka gitu, takutnya begitu. Jadi kalau teman-teman sudah optimal semua, teman-teman bisa bersaing di iklannya itu. Dan teman-teman perlu ingat, kalau teman-teman sudah ngiklan dan teman-teman dapat penjualan, setiap teman-teman dapat penjualan, Shopee itu akan memaksimalkan barang itu. Ya, jadi itu algoritma Shopee. Kalau sampai video ini saya bikin ya, jadi kalau teman-teman jualan, satu produk laku, biasa sama Shopee ini otomatis produk ini akan istilahnya tuh kayak produknya dinaikkan gitu, kayak naikkan produk. Ya teman-teman kalau cek ya, misalkan jualan kemeja 1 laku, bisa kemeja ini sehari ini bisa nanti akan laku lagi, nanti laku lagi. Padahal kita nggak naikkan produk, nggak ngapa-ngapain. Bisa laku. Nah, itu mengalgoritmanya Shopee. Nah, kalau teman-teman ini sudah laku 1, ya ini udah laku dari iklan. Kalau ini nggak dimaksimalkan, gambarnya bagus, judulnya bagus, semuanya oke. Nanti kedua, ketiganya nanti dia nggak akan jalan algoritmanya. Itu algoritma Shopee sampai sekarang. Emang itu yang menarik tuh. Ya, itu algoritmanya. Nah, iklan ini membantu buat kita nge-push algoritma berikutnya ini jalan, teman-teman. Ya. Jadi itu bagusnya Shopee kalau satu produk udah jalan, berikutnya bisa begitu. Salah satunya dibantu dengan iklan. Tapi iklan juga sebelumnya harus bagus. Yang tadi saya bilang, judul, image, dan produknya. Ya, jadi itu pendapat saya, teman-teman. Iklan itu penting tapi nomor kesekian, bukan yang utama menurut saya. Jadi kalau tanya, wajib ngiklan apa enggak di Shopee? Kalau menurut saya, kalau memang tidak mau ngiklan, ya nggak harus. Tidak harus ngiklan. Kalau penjualan teman-teman jalan tanpa iklan, ya nggak harus iklan, nggak masalah. Gitu ya. Jadi nggak harus iklan, nggak masalah, karena iklan nomor yang kesekian. Tapi kalau dengan iklan, teman-teman coba ngiklan, bisa nge-push penjualan teman-teman naik sekian persen, ya monggo, silakan ngiklan, nggak apa-apa. Gitu ya teman-teman ya.
Jadi kalau ditanya wajib apa enggak, kalau menurut saya enggak. Karena menurut saya itu nomor yang kesekian. Yang penting adalah tadi dulu yang penting. Karena dengan produk yang tepat, mengoptimalkan judul, dan dengan gambar yang tepat, itu dengan 3 itu sudah bisa jalan penjualan teman-teman. Dan iklan itu cuman buat, kalau menurut saya itu untuk nge-push untuk menaikkan penjualan teman-teman. Dan itu pun kalau iklannya tepat. Kalau iklannya nggak tepat, itu boncos. Gitu ya. Kalau teman-teman mau tahu tentang iklan, cek juga di channel ini ada video, ada 3 bagian video tentang iklan. Nanti saya kasih linknya juga. Oke teman-teman, jadi teman-teman nggak usah bingung perlu ngiklan apa nggak usah bingung nanti kalau iklan boncos atau gimana, nggak usah bingung. Jadi nikmati aja prosesnya, ya, nikmati aja kita penjualan di Shopee, ya teman-teman bisa tonton juga video-video di channel ini mengenai Shopee. Semoga bisa membantu penjualan teman-teman. Oke, kurang lebih itu video kali ini, itu pendapat saya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa diterima, karena saya percaya juga banyak versi, banyak pendapat. Sekali lagi itu versi saya. Tiap orang punya pendapat beda-beda. Ya, thank you teman-teman. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.